Proyek jet tempur asli Korea yang ambisius mungkin pada akhirnya akan menghabiskan biaya pembayar pajak lebih dari yang mereka tawar, karena mitranya Indonesia dirumorkan akan mundur dari program ini. Dilansir dari laman berita Korea jongangdaily.joins.com pada tanggal 28 Desember tahun 2020. Proyek pengembangan program Korea Fighter Experimental atau KFX, jet tempur generasi berikutnya yang dibangun di dalam negeri pertama Korea Selatan, telah menelan biaya triliunan won. Itu disebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah Korea Selatan. Total biaya pengembangan diperkirakan sekitar 8,5 triliun won atau 7,8 miliar dolar Amerika. Di mana 1,6 triliun won atau 20% harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan kontrak kemitraan bersama kedua negara yang ditandatangani pada tahun 2016. Dipimpin oleh satu-satunya produsen pesawat militer Korea, Korea Aerospace Industries atau KAI. Proyek ini bertujuan untuk memproduksi 125 jet untuk Korea dan 51 jet untuk Indonesia pada tahun 2026. Saat ini sebuah prototipe sedang dalam perakitan, sedangkan penerbangan perdana untuk pesawat tersebut dijadwalkan pada tahun 2022. Namun lambannya proyek tersebut dilaporkan telah menimbulkan ketidaksenangan di Jakarta, di mana permintaan untuk pesawat generasi terbaru telah mendesak, di tengah tantangan agresifnya China atas klaimnya atas wilayah di Laut China Selatan. Dengan COVID-19 yang semakin menghambat proyek dan memperketat pembiayaan, Indonesia tampaknya telah mengisyaratkan ketidakpuasannya dengan menahan komitmen pembayaran lebih lanjut. Menurut Shin Won-sik dari oposisi Partai Kekuatan Rakyat, Indonesia hanya membayar 227,2 miliar won dari 831,6 miliar won yang dijanjikan untuk tahun ini. Pembayaran yang dilakukan oleh Jakarta selama ini hanya mencakup sekitar 13% dari komitmennya. Selain pembayaran yang dipotong, Indonesia tidak mengirimkan kembali 114 teknisi spesialis dari perusahaan Dirgantara PT Dirgantara Indonesia, yang dipulangkan pada Maret tahun 2020 karena wabah virus corona di Korea Selatan. Untuk mendorong partisipasi Indonesia, negosiator dari Badan Pengadaan Senjata Seoul, Defense Acquisition Program Administration atau DAPA, mengunjungi Indonesia pada bulan September tahun 2020. Menurut salah satu sumber pemerintah Korea, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX. Meminta lebih banyak transfer teknologi sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan bebannya dari 20 menjadi 15%. Tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan negosiasi tetap berlangsung, kata pejabat itu. Tapi penundaan itu bisa membuat Korea kehilangan mitranya. Indonesia dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk membeli 48 jet Rafale, sebagai bagian dari kesepakatan kerjasama pertahanan komprehensif dengan Prancis. Tawaran yang dikeluarkan oleh Prancis, yang menurut salah satu sumber industri pertahanan Korea, termasuk transfer teknologi jet tempur yang jauh lebih besar, telah memikat Indonesia. Dan menurut publikasi Prancis La Tribune, kedua negara hampir mencapai kesepakatan. KFX adalah jet tempur yang saat ini hanya berupa blueprint, tapi Rafale adalah jet yang telah beroperasi, kata sumber itu. Untuk Indonesia, melengkapi angkatan udaranya dengan jet Prancis, mungkin merupakan kesepakatan yang layak untuk dicapai meskipun itu berarti melepaskan 227,2 miliar won. Namun, pemerintah Korea bersikeras, bahwa bahkan dengan penarikan diri Indonesia dari proyek tersebut, proyek KFX akan tetap berjalan sesuai rencana. Masalah terbesar terletak pada investasi yang dijanjikan Indonesia, dengan uang pembayar pajak Korea. Hilangnya 51 jet yang dijanjikan ke Indonesia, juga akan mengurangi kuantitas produksi secara keseluruhan,
dan dengan demikian menaikkan biaya per unit, yang berpotensi merugikan prospek ekspor jet tersebut. Pejabat pemerintah di Seoul, bagaimanapun, berhati-hati dalam menarik kesimpulan tentang niat Indonesia. Ketika ditanya oleh Repsin, apakah Jakarta tampaknya siap untuk mundur dari kesepakatan KFX, pada dengar pendapat parlemen pada bulan Oktober tahun 2020. Menteri Dapa Wang Junghong mengatakan, Indonesia tidak akan membeli apapun dan menunggu sampai KFX sepenuhnya selesai. Agensi tersebut juga mengatakan kepada Sin dalam balasan terpisah, bahwa laporan per saat ini tidak mencerminkan posisi resmi Indonesia tentang masalah tersebut. Dan bahwa kesepakatan militer apapun yang dikejar, tampaknya akan maju secara independen dari proyek pengembangan bersama KFX. Jangan lupa like, share dan subscribe Garuda Militer.